Masih bersama kami dalam Religi Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersyukur itulah kemudian kita ingat bagaimana cara mendayagunakan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam rangka tataran ketaatan kepadanya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Di antaranya adalah menunjuki kita bagaimana jati diri, cara menjalani kehidupan sebagaimana layaknya fitrah kemanusiaannya. Semoga sholawat terlimpah atasnya, kepada para sahabat, kepada orang-orang yang mengikutinya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam hadir ke muka bumi dengan membawa misi utama, yaitu nilai-nilai ketauhidan. Dan nilai-nilai tauhid inilah yang kemudian menjadi prinsip dalam kehidupan seorang muslim dalam segi apapun dalam kehidupannya. Maka nilai-nilai ketauhidan itu sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan nilai bagaimana seorang muslim berkaitan dengan ibadah saja, tapi diupayakan bahwa nilai tauhid itu adalah titik sentral dari seluruh aspek kehidupan, termasuk nilai-nilai ketika seorang muslim dia melakukan muamalah atau hubungan-hubungan sosial. Maka dalam Islam itu nilai-nilai tauhid yang masuk kepada ranah-ranah muamalah itulah yang mendekatkan nilai-nilai antara nilai ketuhanan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Dengan adanya nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan yang diperhatikan dalam Islam, maka kemudian setiap orang tidak boleh mengklaim dirinya dia lebih baik daripada orang lain. Karena sejatinya kedudukan yang paling mulia itu adalah berdasarkan kedudukan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembedaan derajat, kemudian kelas-kelas yang terjadi dalam kehidupan karena dibuat oleh sistem atau dibuat oleh manusia itu sendiri, sejatinya adalah bersifat semu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak ada satupun yang berhak mengklaim diri memiliki derajat yang lebih mulia karena hanya berasal dari ras atau suku atau alasan primordial saja. Klaim semacam ini artinya menganggap diri yang paling baik, menganggap sukunya yang paling utama, atau menganggap bangsanya lebih unggul. Itu adalah mirip seperti klaim yang disampaikan oleh iblis ketika pertama kali diciptakan manusia, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika pertama kali menciptakan manusia, yaitu Nabi Adam, menyuruh kepada para malaikat, termasuk di dalamnya adalah iblis, untuk sujud dalam arti penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Perintah ini kemudian ditaati oleh para malaikat, namun iblis enggan untuk melaksanakan perintah itu. Dia merasa dirinya lebih baik, maka kemudian iblis disifati dengan kesombongan dan keangkuhan. Karena iblis tidak mau, maka kemudian Allah bertanya kepadanya yang diabadikan dalam salah satu ayat Al-Quran, yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 12. Qala ma manaka alla tasjuda id amartuk. Allah berfirman, apa yang menghalangimu ketika aku perintahkan engkau bersujud kepada Adam, maksudnya bersujud dalam arti hormat. Kemudian iblis menjawab, qala ana khairum min. Ya Allah, saya itu lebih baik daripada dia Adam, kata iblis. Khalaqtani min nar. Engkau telah menciptakan aku dari api.
wa khalaqtahu min tin, sedangkan Adam itu engkau hanya ciptakan dia dari tanah. Nah, inilah gambaran bagaimana sesungguhnya klaim tentang keunggulan diri, keunggulan suku dan bangsa tertentu itu tidak lebih daripada mencontoh keangkuhan dan kesombongan yang telah dipraktikkan iblis dalam pertama kali penciptaan manusia. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah kemanusiaan dan nilai-nilai manusia itu sendiri menjadi perhatian yang serius dalam agama Islam. Kalau kita membaca tarikh sejarah kehidupan Rasulullah ketika pertama kali beliau mendakwakan agama ini, mensyiarkan agama ini, yaitu di negeri Arab, pada waktu itu kondisi masyarakat yang jahili, yang dipenuhi dengan kebodohan, tentu yang kita lihat dan membekas dalam ingatan kita dari pembacaan tarikh sejarah itu adalah bagaimana kehidupan masyarakat yang dipenuhi dengan nilai-nilai kemanusiaan yang rendah. Bahkan kecenderungannya pelecehan terhadap nilai-nilai kemanusiaan terjadi di mana-mana. Perang antar suku, lebih kecenderungannya karena memang egosentris daripada suku-suku, keegoan suku-suku yang ada yang disebut dengan paham asobiyah. Kemudian harkat martabat misalnya manusia, diantaranya adalah perempuan, itu diinjak-injak. Bahkan dalam satu praktek di beberapa suku tertentu, ketika ada anak yang lahir ternyata dia berjenis kelamin perempuan, mereka tidak segan-segan untuk menguburnya hidup-hidup, karena memang menurut tradisi mereka perempuan yang dibiarkan hidup itu nanti pada akhirnya akan membawa aib dan pada akhirnya dianggap menghinakan kedudukan keluarga kalau mereka kalah dalam perang nantinya. Termasuk diantaranya adalah eksploitasi ekonomi, perjudian, serta penindasan terhadap hak orang miskin pun terjadi dengan banyaknya praktek-praktek riba dalam urusan ekonomi. Dengan demikian kita melihat begitu berat misi Rasulullah SAW ketika pertama kali menghadirkan agama ini di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita lihat secara umum, tentu kenapa dikatakan berat, karena tidak hanya menyangkut masalah Rasulullah merubah cara beribadah dan cara penyembahan yang tadinya dari paganisme, pada waktu itu orang-orang yang menyembah berhala, menjadi menyembah kepada Allah saja, maka yang lain daripada itu, kebejatan moral, masalah akhlak yang buruk, ini menjadi PR juga dari apa yang didakwakan oleh Rasulullah SAW. Maka terkait dengan misi inilah kemudian berkaitan dengan bagaimana Rasulullah menghadirkan akhlak yang mulia di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang nilai kemanusiaannya sangat rendah. Maka Rasulullah memproklamirkan diri ketika itu dengan sabdanya bahwasannya Rasulullah diutus tidak lain dan tidak bukan dalam rangka menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka menyempurnakan akhlak yang mulia. Terkait dengan nilai kemanusiaan itu sendiri, dalam Islam bisa kita temukan secara eksplisit gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu memuliakan manusia. Dalam Quran surat Al-Isra misalnya ayat 70 disebutkan walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam atau manusia. Ayat ini menggunakan redaksi karramna, kami yaitu Allah memuliakan. Artinya kemudian bahwa manusia itu mulia bukan karena kedudukannya, bukan karena hartanya, bukan karena ada orang lain yang menyanjung dan memujinya, tapi memang karena Allah memberikan kemuliaan kepada manusia itu sendiri. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan berkaitan dengan kemanusiaan juga pernah disampaikan Rasulullah secara jelas pada momentum peristiwa Haji Wada pada tahun ke-10 Hijriah. Saat itu di dalam pidatonya Rasulullah memberikan satu isyarat bahwa tidak lama lagi beliau akan meninggalkan dunia. Bagi para sahabat yang mengerti dan peka terhadap pesan-pesan Rasulullah tersebut, mereka kemudian terharu dan meneteskan air mata. Di tengah-tengah kesedihan mereka,
tiba-tiba kemudian Rasulullah mengeluarkan satu sabda yang sangat substansif berkenaan dengan apa itu terkait dengan kemanusiaan. Di dalam sebuah hadis dari lisan Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ala inna rabbakum wahid, ketahuilah bahwasannya Tuhan kalian itu adalah satu, wa inna abakum wahid, dan bapak kalian adalah satu. Ala la fadla li arabin ala ajamin, tidak ada keutamaan orang-orang Arab di atas orang-orang ajam, maksudnya orang-orang non Arab. Wala li ajamin ala arabiyin, dan tidak pula sebaliknya, tidak ada keunggulan orang ajam, orang non Arab di atas orang Arab. Wala li ahmar alal aswad, tidak pula orang yang berkulit merah di atas orang yang berkulit hitam. Wala li aswada ala ahmar, dan tidak pula orang yang berkulit hitam di atas orang yang berkulit merah. Illa bittaqwa, kecuali semua itu berdasarkan nilai-nilai ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad, Al-Baihaqi dan Al-Haythami. Maka peristiwa pidato Rasulullah ini mengandung pesan yang menandakan tentang penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Karena Rasulullah membuka pidatonya atau memulai seruannya dengan mengucapkan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Rasulullah tentu tahu bahwa pada peristiwa Haji Wada itu mayoritas, bahkan bisa dikatakan hampir seluruhnya atau seluruhnya adalah umat Islam, orang yang beriman kepada Allah. Tapi Rasulullah tidak memulai pidatonya dengan mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tapi Rasulullah justru mengucapkan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini menandakan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam yang diusung adalah bersifat universal. Dari apa yang disampaikan Rasulullah itu bersifat menyeluruh, artinya untuk seluruh kehidupan manusia. Pidato Rasulullah ini diucapkan Rasulullah lebih dari 10 abad sebelum deklarasi hak asasi manusia HAM yang digagas oleh PBB pada tahun 1948. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjadi penegasan pula bagi kita tentang bagaimana kita memandang Islam dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dimulai dari nilai-nilai ketauhidan, kemudian Islam menjelaskan tentang asal kita, kejadian kita dari orang yang sama, yaitu satu bapak yang sama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Baru kemudian disusul dengan prinsip-prinsip kesetaraan manusia. Maka secara logika sebenarnya ketika Islam menjadikan tauhid sebagai sentral dari kehidupan seorang muslim, maka tauhid inilah yang akan menghasilkan penghargaan dan pengakuan terhadap kehidupan seseorang, termasuk kehidupan pengakuan terhadap hak layak kehidupan orang lain. Manusia bersumber dari leluhur yang sama, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh ada di antara orang lain yang membuat klaim secara pribadi terkait dengan keistimewaan bangsanya, rasnya, suku dan budayanya, bentuk fisiknya, asal daerahnya, maupun perbandingan-perbandingan yang bersifat primordial belaka. Soal derajat kemuliaan kemudian Islam memberikan kriteria khusus yang kita kenal dengan istilah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu adalah prestis, usaha, ikhtiar yang dilakukan seorang hamba dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tapi penilaiannya kemudian diserahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini senada dengan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu, semua itu
baik karena perbedaan jenis kelamin, baik perbedaan bangsa dan sukunya, diikat oleh satu konsepsi dalam Islam atau dalam gambaran ayat ini, yaitu lita'arufu, dalam rangka untuk saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Namun demikian, dari segi kemuliaan yang dihadirkan itu bukan berdasarkan jenis kelaminnya, bukan berdasarkan dari suku dan bangsanya, tapi berdasarkan daripada nilai-nilai ketakwaannya. Mana di antara kamu yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan lainnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada peristiwa Haji Wada yang tidak kalah penting adalah himbauan Rasulullah SAW untuk membuktikan diri kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mujahid dan muhajir. Rasulullah menekankan dalam sabdanya ini bagaimana seseorang bisa menjamin hak-hak kehidupan orang lain, dan bagaimana seseorang menghormati keberadaan orang lain yang berada di sekitarnya. Termasuk diantaranya ini menjadi bagian dari upaya yang dihadirkan Rasulullah dalam rangka menjaga nilai-nilai ketaatan kepada Allah, sekaligus menghindarkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis yang di mana Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW fi hajjatil wada. Rasulullah SAW bersabda dalam haji wada, ala ukhbirukum bil mu'min. Maukah kamu, kata Rasulullah, aku beritahukan, aku kabarkan, aku informasikan apa itu yang disebut dengan mukmin, artinya orang beriman. Al mu'minu, kata Rasulullah, man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim. Mukmin itu adalah orang yang memastikan dirinya memberi rasa aman untuk jiwa dan harta orang lain. Sedangkan wal muslimu, kata Rasulullah, orang muslim itu pada hakikatnya man saliman nasu min lisanihi wa yadihi, yaitu orang yang memberikan keselamatan manusia lainnya min lisanihi wa yadihi, dari gangguan lisannya dan tangannya. Wal mujahidu, sedangkan orang yang disebut dengan mujahid, orang yang berjuang, orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, man jahada nafsahu fi taatillah, yaitu orang yang dia bersungguh-sungguh dalam dirinya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muhajiru, sedangkan orang yang berhijrah, muhajir, man hajarul khotoya wad dunub, yaitu orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatannya dari kesalahan dan dari dosa-dosa. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu berdasarkan berbagai petunjuk dalam agama terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam ini, mari kita mengupayakan diri untuk menghargai secara fitrah nilai kemanusiaan kita, termasuk menghargai keberadaan dan penghidupan yang ada orang-orang di sekitar kita. Mari kita senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menghadirkan diri kita dalam ranah akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang luhur, yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan dirinya, termasuk nilai-nilai kemanusiaan orang lain yang ada di sekitarnya. Dan kita berharap bahwa kita berhasil menjalankan konsepsi tauhid dalam semua aspek kehidupan kita, sehingga yang terjadi kemudian ketika kita bermuamalah, kita menghadirkan nilai-nilai kesetaraan, bahwa nilai-nilai yang kita anggap manusia sama derajatnya, kecuali perbedaan itu hanya dari segi ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan lahir dan batin agar kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin, wa wallahu alam bisawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama kami dalam Religi Pagi.